Buya dicaci dan difitnah, relawan GAS nilai Anies teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Relawan Gerakan Arek Surabaya Spontan, GAS, Heri Cahyaputra melihat sosok Anies Baswedan adalah pribadi yang selalu meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pengamatan saya, Pak Anies Baswedan ini sosok yang meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat, kata Koordinator GAS Heri, Minggu, 26 Desember 2021. Menurutnya, sosok Anies Baswedan saat ini sedang banyak mendapat bulian dan cacian dari orang-orang yang tidak suka kalau Anies Baswedan menjadi presiden di tahun 2024. Bahwa kita bukan rombongan yang memecah belah, kita rombongan yang mempersatukan. Jangkau semuanya, tidak perlu menjelekkan siapapun. Yang menjelekkan itu biasanya sedang jelek. Jadi, GAS melihat sosok Pak Anies Baswedan ini adalah sosok tokoh yang saat ini sedang banyak dibully, banyak dicaci oleh orang-orang yang tidak suka kalau beliau ini menjadi calon presiden di tahun 2024, ujarnya. Heri menilai, sifat Anies Baswedan meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menjadi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berbuat baik kepada orang-orang yang tidak menyukai, bahkan membencinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuapi seorang kakek yang buta dan tak berdaya, tetapi sangat membencinya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap baik kepada kakek buta itu, bahkan selalu menyuapi makan sambil mendengarkan cerita kebencian kakek itu kepada dirinya. Pak Anies itu menurut pandangan saya, sekarang ini seperti itu. Pak Anies meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski dibenci orang, tetapi Pak Anies tetap berbuat baik kepada para pembencinya itu, tutur Heri. Heri menanggapi pidato Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Giring Ganesa saat acara Puncak HUT ke-7 yang menyerang sampai ke personal Anies Baswedan, itu hak PSI. Bahwa Ketua Umum PSI menyentuh personal Pak Anies, PSI tidak mau Pak Anies jadi presiden dan akan beroposisi, itu sikap politik, silakan, tegasnya. Hanya saja, Heri menyayangkan PSI tidak bisa melihat secara objektif fakta-fakta keberhasilan Anies Baswedan membangun Jakarta yang begitu nyata. Apalagi, Stadion Jakarta International Stadium di Tanjung Priok, Jakarta Utara, sudah terwujud. Ada juga kampung nelayan yang dulunya kumuh, kini sudah rapi dan sangat manusiawi. Belum lagi Pasar Senen, Jakarta Pusat dan Pasar Tanah Abang yang tertata rapi sejak Jakarta dipimpin Anies Baswedan. Heri juga menyoroti apa yang sudah dilakukan Anies Baswedan soal toleransi dan kesetaraan antar warga dan antar umat beragama DKI Jakarta. Memberikan izin mendirikan bangunan pada tempat ibadah baru-baru ini dan mengakomodir kegiatan keagamaan di ruang-ruang publik Jakarta seperti Christmas in Jakarta. Ada contoh lagi, misalnya tempat ibadah yang sudah 25 tahun tidak mendapatkan IMB. Lalu, Pak Anies memberikan IMB dan sekaligus meletakkan batu pertama pembangunannya. Bahkan ada masyarakat Hindu Tamil yang sudah puluhan tahun tidak mempunyai tempat ibadah, kemudian oleh Pak Anies dibantu dan diwujudkan rumah ibadah agama minoritas itu. Belum lagi program bantuan sosial untuk rumah-rumah ibadah seperti melalui program BOTI, bantuan operasional tempat ibadah, dan bantuan sosial lainnya, turur Heri. Masih banyak lagi prestasi Pak Anies yang bahkan telah banyak mendapat pengakuan, baik level nasional maupun internasional. Itu fakta, imbuh Heri. Belum lagi dengan sikap Anies Baswedan yang mempedulikan nasib buruh dan pasang badan dalam menaikkan upah minimum provinsi, UMP, 2022. Gimana? Pak Anies sudah pasang badan menaikkan kenaikan gaji UMP di DKI menjadi 5,1% dari 1,8% yang tidak manusiawi ini. Sedangkan, pengusaha itu sudah menikmati fasilitas yang diberikan negara, tegasnya. Dengan sikap seperti Partai PSI dan orang-orang yang ingin menjatuhkan Anies Baswedan, Heri menilai Anies Baswedan sangat ditakuti untuk memimpin Indonesia di 2024. Dia seolah-olah menjadi orang yang paling menakutkan di 2024. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah berbicara terkait hujatan dan fitnah yang ditujukan kepadanya.
Dalam video yang diunggah oleh Munir_Timur di akun Twitternya pada Kamis, 24 Desember 2021, Anies tidak mempermasalahkan hujatan, cacian, bahkan fitnah yang datang bertubi-tubi kepadanya. Saya bilang begini kalau soal itu. Ya Allah, saya ini siapa sih? Cuma Anies. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan Tuhan, akhlaknya mulia, uswatun hasanah saja dinyinyirin dan difitnah terus-menerus, ucap Anies dalam video tersebut. Terus saya berharap tidak seperti begitu, yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggaklah. Rileks saja, sambung Anies. Anies menegaskan tidak peduli dengan fitnah di media sosial. Bagi Anies, apa yang akan ditulis sejarah kelak jauh lebih penting dari apa yang ditulis di media sosial. Jadi saya sering bilang tidak perlu khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed. Tapi melihat apa yang ditulis para sejarawan nanti dan apa yang nanti kita temukan di hadapan Allah. Itu yang paling penting, tandas Anies.